Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini akan membahas tentang fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan bahan obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah terstandarisasi. Untuk logo fitofarmaka ini hampir sama dengan logo jamu dan obat herbal terstandar. Di sini ada lingkaran yang berwarna hijau bagian luarnya dan di dalamnya berwarna kuning. Yang membedakan antara logo jamu, obat OHT dan fitofarmaka adalah dari cabang jari-jarinya. Untuk logo fitofarmaka terdapat 6 jari yang setiap jarinya memiliki 3 cabang. Untuk filosofi dari logo fitofarmaka adalah bentuk lingkaran menandakan suatu proses yang amat kompleks dan menyatakan bahwa bahan yang digunakan itu aman. Kedua, warna hijau dan warna kuning ini menandakan keanekaragaman hayati tentang banyaknya tanaman Indonesia yang memiliki khasiat untuk pengobatan. Yang ketiga, jari-jari daun yang memiliki cabang dan setiap cabangnya memiliki akar itu menandakan bahwa prosesnya sangat kompleks, yaitu terdapat uji klinik, uji praklinik, dan uji toksisitas. Berikut ini adalah kriteria obat bahan alam SK Kepala Badan POM RI nomor HK.0005.4.2411. Untuk jamu itu memiliki cabang daun. Untuk obat herbal standar memiliki 3 bintang dan fitofarmaka memiliki 6 jari dan bercabang. Persamaan dari obat bahan alam ini adalah sama-sama merupakan obat tradisional yang merupakan hasil turun-temurun. Yang membedakannya, untuk fitofarmaka itu lebih banyak uji yang dilakukan untuk pembuatan obat bahan alamnya. Dan untuk standarisasi kandungan bahan kimianya sudah teruji dan bentuk sediaannya itu lebih bervariasi atau lebih modern lagi. Sedangkan untuk jamu itu masih sangat sederhana pembuatannya. Sedangkan untuk OHT ini pada proses pengujiannya hanya memiliki atau melewati uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan. Untuk fitofarmaka sudah melewati uji klinis yang dilakukan terhadap manusia, sehingga membuktikan bahwa fitofarmaka ini aman untuk dikonsumsi. Untuk prioritas pemilihan pada fitofarmaka, pertama kita harus melihat bahan bakunya relatif mudah diperoleh. Jadi untuk pembuatannya tidak menggunakan bahan yang susah karena kita menggunakan bahan yang ada di alam Indonesia. Yang kedua, didasarkan pada pola penyakit di Indonesia. Misalnya untuk sekarang kita lebih meningkatkan imunitas, maka diperolehlah atau diujilah bahan obat alam yang bisa meningkatkan imun seseorang. Yang ketiga, perkiraan manfaatnya terhadap penyakit tertentu cukup besar. Ini kita mencari bahan alam atau obat bahan alam untuk penyakit tertentu yang istilahnya lebih banyak
konsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Yang keempat, memiliki rasio resiko dan kegunaan yang menguntungkan penderita. Dalam penggunaan obat bahan alam, tentunya kita tidak mau banyak resiko atau efek samping yang didapati dari si obat bahan alam, sehingga dapat menguntungkan bagi si penderita dan merupakan alternatif pengobatan untuk penyakit-penyakit yang sulit atau banyak risiko jika menggunakan bahan kimia. Untuk peracikan atau ramuannya, fitofarmaka ini hendaknya terdiri dari 1 simplisia saja. Bila tidak memungkinkan, misalnya karena obatnya ini banyak sekali manfaat yang digunakan, bisa terdiri dari beberapa simplisia, tapi tidak boleh melebihi dari 5 simplisia, dan khasiatnya ini harus berkesinambungan sehingga tidak memberikan efek samping jika digunakan dalam satu produk atau bersamaan. Untuk standar bahan bakunya, pertama harus memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau ekstrak Farmakope Indonesia, Materia Medica Indonesia. Jika sudah memenuhi persyaratan ini, maka bahan baku yang digunakan bisa lebih aman. Yang ketiga, penggunaan zat kimia yang berkhasiat itu dilarang dalam pembuatan fitofarmaka. Dan khasiat dari fitofarmaka ini, jika dalam penulisannya harus menggunakan istilah medik seperti diuretik, spasmolitik, analgetik maupun antipiretik. Menurut Peraturan Kepala BPOM tahun 2005, fitofarmaka harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Yang kedua, dibuat sesuai dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan cara pembuatan obat yang baik yang berlaku. Ketiga, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal, terstandar, dan fitofarmaka secara tepat, rasional, dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran. Untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat, fitofarmaka yang beredar harus memiliki izin. Untuk pendahuluan tentang materi fitofarmaka sudah sampai di sini. Selanjutnya di pertemuan besok kita akan membahas tentang uji yang dilakukan pada proses pembuatan fitofarmaka. Sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.